Mama tuh kayak, Ju kenapa Ju, bangun. Diem kayak kaku gitu. Terus caranya tuh aku dikasih zikiran gitu Kak. Dikasih zikiran terus sama gue juga pakai. kita tuh harus ngomong selama 1000 kali, ngasih keserupan lagi sama sosok itu. Lanjut. Udah selesai ya? Ayo lanjut deh. Kalau tuh kalian pernah ikut camping keluar yang jurit malam gitu-gitu pernah dong? Pernah. Pernah ya? Tapi aku sakit terus aku pulang. Wow. Nggak usah Itu namanya gak ikut. Ya, Kenapa nggak ikut lah? itu mampir namanya. Mampir bener. Aku mampir ya ke kemah gitu. Tapi aku udah cobain main-mainnya sih Kak. Cobain. Sampai setengah hari lah. Terus aku Oh pintar, giliran mau jurit malam, aku sakit. Aduh, balik deh. tapi aku pengen cobain sih. Bener ya, salaman dulu, ntar aku bikirin, sumpah. Oke. Tapi jalannya sendiri ya, nggak bergrup. Iya. Bisa? Boleh? Oke. Wih. Kadang-kadang tuh malam-malam bisa ada bunyi gitu. Dan gue juga ada kejadian di kamar. Pokoknya tuh lumayan banget. Bagus. Campers kita juga kaget. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes. Kemah terlarang kesurupan massal ya. Kesurupan massal. Ya, kesurupan masal. Gokil. Serupan. Sebuah film dari Kak Ginanti Rona. Betul, dari Gita ini. Film yang based on true events apa true story? Der? True events. True events Iya. di Jogja ya? Di Jogja. Itu dia, nanti kita akan ngobrol-ngobrol teman seru CGV. Sebelum itu kita True story, true event. Iya, true event ya. iklan dulu. True event, true story ya. True event, true story. Iklan dulu. Shh, nggak ada ya iklannya? Nggak ada? Beda. Ya udah, oke. Tak kenal maka tak sayang, kenalkan gue host magang, nama gue Jo Maitimu. Di sebelah kiri gue sudah ada Saya Derby Romero, berperan sebagai Mas Heru. Mas Heru dan Dan saya Azela Putri berperan sebagai Vena. Vena. Itu dia dua cast kemah terlarang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Thank you udah diundang Thank you sini. juga. Terima kasih juga buat Mas Heru yang berusaha menuangkan semuanya, Azela juga menuangkan semua yang kalian punya untuk project ini. Terima kasih. Terima kasih. Congratulations, sebentar lagi tayang tanggal berapa sih, Der? 10 Tanggal Oktober. 10 Oktober. 10 Oktober teman seru CGV akan melihat Derby ngomong Jawa. Betul. Ngomel-ngomel. Betul. Lu ngomel nggak sih itu ngomel-ngomel kan sih? Ada ngomel, ya macam-macam, ada ngomel, Iya ada. si Fatih itu. Kita ngobrol. Banyak sih. Iya banyak. Azela, ini aku mau langsung pertanyaan karena aku masih magang, aku nggak ada bridging dan segue ya. Ini pertanyaan mind bowling yang pertama. Hah? Main bowling. Mind blowing yang pertama. Ini pertanyaan tidak akan ditanyakan di bioskop sebelah ataupun media mainstream yang akan kamu kunjungi sebentar lagi. Pertanyaannya adalah, kalau kamu bisa masuk ke sebuah tenda, itu masuknya dari tempat mana, keluarnya dari tempat mana? Kalau aku pengen masuk tenda dari Iceland, buka tenda, keluarnya di Greenland. Oke. Oke. Azela. Aku pengen masuk dari yang ada aurora itu. Wow, agak Jadi jauh kayak di aku lihat dulu Norway, nih. di Norway. Aku lihat Norway. Tempatnya Frozen. Iya, Frozen. aku lihat dulu aurora, terus keluar Bandung. Ya, ampun. Ya. Gampang timbang naik travel itu mah. Ada kereta cepat loh sekarang. Ada Coba. kereta Ada kereta cepat. cepat loh. Canda. Iya, keluar ke Bandung. Tapi nggak apa-apa, boleh juga. Aku ini keluar Lake Como. Like Como di Jadi Itali. dari dingin terus keluar jadi summer. Wis, Gitu. ke Italia kita ya. Ini Iya. salah semua sebenarnya. Ini dia nih Derby nih. Ini jawabannya salah ini. semua. Apaan Salah nih? semua. Salah semua. Kalau kita Baru berharap nih. bisa masuk tenda dari mana ke mana, tendanya kalau bisa depan rumah kita lah. Kalau tenda di negara lain percuma. Ngongkos dulu ya. Ngongkos dulu ke sana. Astaga, iya Kalau bener gua banget. tendanya adalah dari depan rumah gua Ya. ke Jepang keluarnya gitu. Ya aku effort anaknya. Karena emang Anak kamu cewek effort. effort ya. Oh gitu. Lagi mau nunjukin siapa sih kalau ada Bagus. Clickbait. Bagus clickbait. Thank you Derby. Clickbait. Supaya Iya jangan dong, jangan sakit. Mau nunjukin ke siapa, nanti masnya komen aja ya. bukan maksudnya kan kayak aku juga pengen ke Mulai bingung. Ayo. Jadi gue nih di kehidupan asli ini memang pembinanya mereka ini. Pembinanya. Karena kebetulan di kemah terlarang Kalau- gue yang paling muda. Sumpah kalau nggak ada Kak Derby di posisi itu aku pusing sih. Kalau kamu dia ada di posisi teman-teman yang lagi ke luar itu ya. Atau yang lagi di effort ya. Wow.
stop gitu ya? Iya, Ngobrolin tenang kayaknya nih. Enggak, Jadi itu kepencet aja. Pencet. Ya, Mati dulu cucu. Iya, mati dulu cucu. Ya, ya udah pokoknya jawaban Derby bener banget. Kita nggak harus effort ya. Dan kecuali Azela mau effort ke nggak tahu siapa ya, belum tentu juga mau dikasih tahu sekarang. Mau dikasih tahu sekarang kan? Apanya? Kamu effort ke siapa sih tadi? Bukan begitu maksudnya. Effort promo film. Bagus, disakuin. Good save nggak? Good save. Thanks. Nomor dua nih, kita langsung ya nomor 2 ya. Sebelum pertanyaan template, kita lihat dulu cuplikan footage asli cerita kemah. Lapangan ketika kabeh dikumpul. Jadi ini salah satu panggilan kemah. Iki sebenarnya wis berubah drastis. Ada genteng kan? Ada genteng kan? Itu ning sor kuwi bagian jatah sik lanang. Oke, sing sebelah kiri ya? Belah kanan itu bagian tenda-tenda cewek. Oh, tadi sebelah kanan. Di malam terakhir ini harusnya ada pementasan drama dan aksi. Itu salah satu malam yang paling mencekam menurutku. Ini kan tadi gue di awal mention kan ini based on true events, true story di Jogja 2016. 16, betul. Kisah nyata yang dialami para siswa SMA. Mm-mm. Nah inilah pertanyaan template-nya Azela. Oke. Mas Heru tuh siapa? Vena tuh siapa? Aku ngejawab Vena itu siapa atau Mas Heru siapa? Mas Vena dulu dong. Kalau Vena tuh salah satu dewan ambalan di sekolah dan dia kakak kelas. Dia kelas 3 ya. Pokoknya dia kakak kelas dan dia tuh yang ngatur semua, dia yang ngatur perkemahan, dia yang ngatur. Dia juga salah satu OSIS ya. Iya kalau nggak salah OSIS, dia salah satu OSIS dan dia tuh anaknya agamis, positive thinking dan dia tuh selalu menjauhi hal-hal yang buruk. Jadi dia tuh kalau bisa nggak usah yang ribet-ribet dan dia anaknya sopan itu sih. Oh, sebuah karakter yang memang Yang very positive lah, yang dari semuanya udah kena Vena yang menangani dengan baik gitu. Antara positif sama halu sebenarnya. Iya kan benar dong? Ya pokoknya ya udahlah serah. Mas Heru nih siapa sih Mas Heru? Mas Heru ini kakak kelas, dia kelas 3 SMA. Lu iya aja. Enggak, udah cabut kan, udah keluar kan? Udah Mas Heru ini alumni. Mas Heru ini pembina, kakak pembina di sekolah ini. Mereka kan pergi kemah nih. Gua tuh pembinanya, gue yang mengurus semuanya, gue yang jadi ya kakak senior sih, kakak pembina, tapi gue emang bantuin aja nih adik-adik mau pembinanya. camping kan? Mungkin lebih tepatnya bilangnya apa ya? Kayak pembina kegiatan alam gitu. pembina kegiatan alam. Disitulah Karena peran lu. Pembina kalau di Jogja gitu ya, kalau Iya, sekolah di Jogja tuh keluar, kalau udah lulus tetap jadi ngurusin. tetap banyak Kayak dulu aku juga sempat gitu, aku sempat jadi pembina di sekolahku juga dulu. banget. Terus kayak memang kalau Kalau ada acara naik gunung, camping tuh biasa ikutan. Nah ini Mas Heru tuh kayak gitu, tapi memang dia memang pembina di sekolah ini gitu. Iya, iya. Jadi Heru nih dia tuh seorang kakak pembina yang banyak bilangnya apa ya, bukan dihormati, bilangnya dia apa ya, jadi panutan buat Iya, Iya, lukap adik-adik. gitu adik-adiknya gitu kayak. Jadi kayak Yang paling Miko ini diperankan sama Fatih Unru, itu deket banget sama sama Mas Heru. Jadi dia lukap banget ke Iya. Mas Heru gitu. Jadi ya junior kalian di sekolah juga, wah ini Mas Heru nih emang karakternya kakak Iya. kelas yang keren gitu Iya, ya. iya. Dan Mas Heru ini memang dia dari keluarga yang memang sangat ngerti budaya gitu. Jadi kayak dia bisa jadi dalang, dia ngerti perwayangan, dia ngerti sejarah. Makanya Mas Heru di sini dia bisa juga ngomong kromo inggil. Kromo inggil itu kan Jawa paling Jawa paling halus ya. halus. Ya. Oh, menarik nih. Bayangin Kak Derby ngomong kromo inggil. Iya. Nggak kepikiran sih. Iya, gue serius deh. Ini bisa di pause dulu biar nggak peres. Gue pas liat, wih anjir Derby ngomong Jawa. Kayak maksudnya kayak, gue nggak pernah nih liat Derby kayak gitu. Makanya gue juga kayak kayak excited banget karena gue tertantang karena gue di sini harus bisa ngomong bahasa Indonesia dengan logat Jogja. Terus Jawa sehari-hari kan, apa bilangnya nguku ya? Iya. Jawa sehari-hari, terus juga harus bisa kromo inggil. Berarti challenge lu di sini adalah lo
ngomong bahasa Indonesia aksen Jogja tuh agak sulit tuh mendok-mendoknya tuh karena lumayan susah dan karena memang kan beda-beda ya aksen Iya. setiap kota kan beda-beda. Kebetulan tapi karena gue punya banyak banget temen Jogja, gue lumayan mencoba untuk Jadi belajar dari mereka, ya, dari teman-teman dengar gue, gitu. sama mungkin karena ada teman-teman yang juga bisa, biarpun nggak fasih, nggak lancar. Krominggil tuh yang gue paling susah tuh sampai akhirnya gue ketemu sama salah satu pemain di film Kamar Terlarang juga, Om Landung Simatupang. Om Landung. Jadi gue belajar sama Om Landung langsung. Om Landung nih, sorry, koreksi kalau salah. Om Landung nih yang naruh sajen itu. Iya, Yang itu ngebantuin aktor, nggak sih? yes, ngebantuin yang naro. Kalau di trailer dia yang lagi Ya, ngedoain. ini sajennya jangan dipindahin. Yes. Iya, Oke. iya. Terima kasih Om Landung. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kowe wis nglakoni apa yang Mas suruh? Sampun, Mas. Vena, apa challenge-mu di film ini? Challenge-ku di film ini bahasa Jawa pastinya. Ya, pasti karena kamu Dan kita cuma dikasih waktu sebulan ya, Kak? Hampir sebulan, Hampir kira-kira sebulan sebulan. doang. latihan. Iya, walaupun aku ya nggak nyalahin juga soal waktunya sih, ya harus dari kemampuan aku kan. Betul. Dan aku kan emang nggak terlalu fasih sama bahasa Jawa. Dan aku tuh bener-bener caranya tuh, aku dikasih zikiran gitu Kak. Dikasih zikiran, terus sama gue juga pakai. kita tuh harus ngomong selama 1000 kali kata-kata yang menurut kita susah. Kan itu kan beda-beda tuh. Iya, susah banget itu. Kayak di, itu de, beda-beda. di, itu tuh aku kayak di, de, Itu yang dipelajarin. selama sebulan. Nah, itu satu. Terus kedua, Tapi kemarin rasa waktu takut. lagi aku lihat kayak kamu cuma 30 apa 40 gitu. Lanjutannya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Terus Vena. Lanjutannya Keren banget kayak lucu banget itu. aku Iya. Ya, lanjut ceng-cengan. Lanjut. udah aku selesai ya. Ayo lanjut deh. Kedua ini sih rasa takut tuh agak susah. Ya memang begini kok di sini ada suara-suara. Terus Rasa takut. Oh, dia masuk ke dalam urusan sorry. Gini Oke. sekarang? Udah aman? Oke. Vena silakan lanjutkan. Iya, Takut, rasa kamu tuh takut. orangnya penakut. Iya, lumayan takut sih. Jadi tapi kadang-kadang kalau rasa takut dipaksain juga nggak masuk kan. Iya. Jadi ya salah satu rintangannya tuh pas kita lagi ketawa-tawa mulu Kak. Nih, ngajak ketawa mulu nih. Jadi tiba-tiba aku harus take nih. Jadi Kayak tapi bener. sebelum take aku dibercandain dulu kayak astagfirullahaladzim, ini susah banget ya. Orang lagi mau masuk ke karakter Iya, ya. itu sih yang susah. Mas Heru. Tapi it's all fun. Jadi memang kemarin kita sempat promo juga ngobrol sama waktu itu sama Kalista sama Aca. Jadi Aca juga cerita. Jadi memang salah satu attempt gua untuk supaya karena gini, ini kan kita ini syuting lumayan mencekam sebenarnya. Dari setnya juga gitu. Dari setnya dan memang yang kita alamin banyak Ya. di lokasi gitu. Karena gua itu kan gini ya, percaya nggak percaya kalau gue percaya gitu. Ya. Gue percaya dengan adanya Yes. alam lain dan dunia lain gitu. Gue Entitas percaya lain, mereka ada, yang penting udah sama-sama respect aja gitu. Ya. Tapi gue nggak pernah mau ngalamin Ya. secara direct gitu. Sepakat gue sama juga. Sama-sama respect cukup tahu gitu. Ya. Dan gue biasanya tapi kalau ceritain sama orang kejadian itu gue skeptis justru. Kayak masa sih? Lebay gitu, biasanya Ya. gitu. Tapi di sini semua yang selama ini gue rasa lebay, itu gue alamin sendiri. Banyak banget kejadian yang kita alamin selama di lokasi. Dan gue tahu lokasi itu anak-anak sebenarnya takut. Gue tahu nih semua anak-anak sebenarnya takut. Semuanya itu takut gue tahu. Iya. Tapi ini kan syuting harus berjalan. Kita banyak juga yang callingannya udah start callingan kalong gitu. Jadi karena Ya. kita syutingnya full malam. Benar. Jadi syuting itu harus dibawa fun menurut gue gitu. Karena pada saat lu fun, lu suruh acting apapun bisa masuk. Tapi kalau udah stres, lu udah ketakutan, lu udah secara mentality kita udah keganggu, itu udah nggak enak syuting. Sepakat banget. Jadi apa yang gue lakuin adalah waktu itu sama teman-teman kayak sama anak-anak ini adalah gue ajak mereka ketawa terus. Gue ajak bercanda terus. Pokoknya apapun itu gue ajak bercanda. Supaya moodnya tetap enak. Karena memang kok syutingnya memang berat. Maksudnya bukan berat secara, ya mungkin secara medan memang berat ya. Kita di hutan. Tapi buat gue pada saat lu syuting, kalau lu udah mulai ketakutan, lu udah mulai, lu akan jadi capek, lu akan drain kan energi lu. Benar. Jadi yang gue lakukan waktu itu adalah, gue juga kan banyak ngobrol sama Gita. Gita tahu gue yang, gue titip anak-anak gitu. Cara yang gue lakukan adalah supaya syuting ini fun dan tetap jalan lancar, gue bercandain semua. Even sampai ada satu kejadian waktu itu beneran ada yang kesurupan. Banyak sih Kak, banyak. Banyak sebenarnya. Dan gue biasanya kalau orang kesurupan, gue nggak percaya. Ini gue ceritain aja langsung ya. Gue kalau ada orang kesurupan, biasanya gue kayak tai lah pasti bohong. Anjing ngomong tai gue. Bagus. Klik lagi.
Offside. Terus. Gue 2 kali di sini, 2 kali ya begitu. Oke, lanjut. Kotoran lah gitu. Diganti. Tapi udah nggak bisa lagi. Diganti. Jadi gue bilang, nggak mungkin dalam hati gue gitu. Dalam hati gue. Terus kayak, mana? Terus di dalam tenda katanya gitu. Terus gue samperin, waktu itu ada Iqbal. Mau apa Bal? Gitu. Mas, surupan. Ini asli mas, beneran. Masa? Gitu kan, gue masuk. Gue masuk, gue deketin. Tadi mau gue kerjain atau gue apain gitu supaya dia... Iya. Kan kalau bohong kan ketahuan, cubit kayak atau apa gitu. Saat gue nyamperin, gue deketin, auranya beda banget, Pak. Lo langsung ngerasain? Gue ngerasa, gue kayak, ini nggak bener gitu. Gue ngeliatin, gue liat matanya, gue liat mukanya, memang bener udah lagi di, lagi di. Kayak bukan orang yang lo kenal nih. Bukan memang lagi di, yang di dalam tenda, salah satu penari. Jadi gue masuk, gue ngeliat kayak, kayaknya beneran nih. Nggak bener nih, gue mundur teratur tuh. Mundur teratur, gue keluar, gue ketemu Iqbal, gue bilang, iya asli. Terus, karena beda banget lah, maksudnya gini, lu bisa tahu, ada auranya gitu. Iya, lu bisa tahu itu beneran, karena selama ini gue kalau orang kesurupan, gue nggak ada kayak segan-segan, nggak ada takut-takut gitu, kayak gue liatin aja gitu. Ini gue mundur. Gue keluar tenda, jarak paling berapa meter sama tempat kita duduk-duduk nih. Gue nyampe, anak-anak tuh udah pada pengen tahu kan gitu. Gimana Kak, gimana? Enggak, udah. Terus, pas gue balik, kesurupan bener, udah gak usah dipikirin. Ini orang lagi berdoa, lagi kesurupan, gue di sini ketawa-tawa. Kebayang lagi, gue tadi udah mau nebak, pasti lu ketawa, Der. Ketawa, gue di situ ketawa-tawa supaya nggak ada yang kepikiran. Padahal itu udah sampai akhirnya diangkut ke atas, ke tempat, ke base camp, itu udah ada orang yang datang didoain lah apa. Karena mereka minta beda-beda, waktu itu sempat ada yang 3 ya kalau nggak salah kesurupan. Juju juga, salah satu pemain kita ada yang hampir juga. Itu gara-gara posisinya pas aku lagi ngeliat ada yang duduk. Ada yang duduk dulu nih Kak, kamera lagi gede di muka aku dan ekspresi aku full dong. Terus di belakangnya kamera ada yang duduk pakai cewek gitu, baju warna putih berdarah-darah. So kayak kok dia nggak pindah-pindah? Itu posisinya lagi maghrib. Terus jauh dari aku ada di daerah tenda-tenda situ di Mas Juju namanya. Dia tiba-tiba bengong dan nggak bisa gerak gitu loh. Digerakin tuh diem kayak matanya tuh stay, terus nangis. Si Mas Jujunya ini? Iya. Terus sampai di situ posisinya lagi ada mama. Mama tuh kayak, Ju kenapa Ju, bangun. Diem kayak kaku gitu. Terus dikasih kayu putih gini, makin nangis. Ada kali berapa menit ya Kak? 10 menitan dia diem. Kayak nggak ada kedip, nggak ada apa, kayak diem. Kayak nggak tahu kayak pingsan. Kayak bener, iya. Nah, tapi abisnya untungnya bisa kita tarik. Bangun-bangun dia bilangnya gini, tadi ada sesuatu yang hitam masuk ke aku nggak tahu apa. Dia bilang gitu. Posisinya pas banget, aku lagi ngeliat si setan yang lagi duduk, jadi kayak timingnya bersamaan gitu Kak. Wow, ini berarti mamanya Azela? Iya. Berarti itu mamanya? Itu mama aku. Iya. Tante, inframe tante. Kita kan langsung kejar dia deh. Nggak mau, ya udah kalau nggak mau sih. Tadi sih aku niatnya mau bagus. Jadi kejadian emang banyak banget. Itu salah satunya. Ini baru sedikit lah. Baru sedikit ya. Baru 5% lah. Baru, Iya masih banyak, bener gue masih banyak. kita ganti saja sebelum kayak makin takut. Cuma ini gue tuh tadi pengen nanya sebenarnya kebenaran banget di mention sama Azela gitu. Seiseng apa Derby gitu di lokasi? Silakan. Gitu. Derby, apakah kamu bertingkah aneh di lokasi syuting? Sumpah ada pertanyaan seperti Mas Heru. Lu kalau bertingkah aneh, Heru itu gini, gue mungkin belum bisa cerita terlalu banyak soal Heru karena karakter Heru itu menurut gue karakter yang layarnya banyak. Dia karakter yang sangat menarik menurut gue dan lebih seru untuk ditonton. Ditonton ya. Karena dia lumayan karakter yang kompleks menurut gue dan kalau ceritain itu jadi nggak seru menurut gue. Jadi nggak seru. Di sini juga kita disiapin. Sebentar, gua potong. Di sini juga disiapin skip kalau spoiler. Silakan dilanjut lagi. Jadi memang ini menurut gue karakter yang gue pas ditawarin juga gue excited banget karena dari approach aja gue sama Gita, sutradara kita itu dari awal ngobrol tuh banyak banget nih kayak option untuk ini kita bisa bawa kemana karena emang layernya lumayan banyak gitu dan menurut gue menarik banget kan. Dan kayaknya lu belum pernah nggak sih meranin Jawa? Karakter sebanyak ini layernya gitu? Belum, karena gue di sini juga harus belajar main gender. Itu kalau lihat di trailer gue ada itu gue main beneran. Keren sekali. Itu gua main beneran. Nyanyi juga kan? Nggak jadi kan, tapi narasi. Oh, narasi. Gue ngedalang, gue di sini ngedalang. Oh iya. Ada juga di trailer kan? Ada, lu kayak pakai gue ngedalang ada. iya, baju putih itu kan? Yes, itu gue lagi ngedalang. Okay. Azela, Yes. tolong di-spill selain yang tadi, ngapain lagi nih Mas Heru nih di set? Kita semua kan nggak ada sinyal ya kan. Di situ tuh kita dari pagi sampai malam gitu, nggak ada sinyal sama sekali.
Jadi ya kita ngobrol, terus kita apapun yang kita omongin tuh lucu. Oke. Kayak saking kita nggak bisa main HP, kita cuma bisa bersosialisasi, apapun yang di dalam situ tuh lucu. Dan kita berusaha untuk nggak takut, jadi apapun lucu. Oke. Gue banyak bikin game sih. Banyak bikin games. Nanti juga kita akan main game sama Azela dan Iya. Derby. Ya, kalau nyebutin sekarang udah nggak lucu ya. Tapi tapi waktu posisinya itu- di balik itu tuh paling lucu. Apa itu tuh apa ini nggak? Misalnya contoh paling simpel kita main, gue bikin salah satu gamesnya adalah kayak apa namanya apa Jokes bilangnya? ini. Plesetan nama. Plesetan nama. Heeh. Contoh. Misalnya kayak aktor siapa yang apa namanya apa jangan gitu jangan semua gue cari lu yang bener. Misal Yang kita pakai kemarin banyak ada nama brand lah, ada apa pokoknya misalnya kayak aktor siapa yang manis misalnya gitu, dibilang Derby brand biskuit ada gitu. gitu. Pokoknya saling ngeprank aja sih. Saling Kita ngeprank ya. Atau saling ngerjain kalau Iya. kalau di hutan, tapi gini mungkin anak-anak ini nggak sadar. Kak Aca sadar apa? Ah, Aca sadar, aku selama masuk ke hutan, mulutku bersih. Nggak ngomong kasar, nggak ngomong apa. Tapi Keluar bercanda. dari hutan. Tapi begitu keluar hutan, gue bercanda sembarangan. Iya. Ya seperti yang tadi. Iya, nah betul. ini, jadi berkali-kali Kak Derby tuh ngetok-ngetok kamar aku. Aku mau jujur ya, biar kamu nggak, karena ini kita sekarang udah selesai, aku mau jujur, aku nggak pernah ngetok. Jadi selama ini aku iyain supaya kalian nggak takut. Aku nggak pernah ngetok. Terima kasih udah nonton interview ini. Terima kasih, aku juga mau pulang. Gue close aja deh. Ini Derby ngebom sekarang. Jadi, kok kenapa dikasih iya tahu? aku berkali-kali dapat kayak dok gitu kan. Aku kayak keluar. Derby nih fix. Aku Fix ketok ya balik. udah. Dok, keluar. Ngapain Zel? Enggak, bukan aku Kak. Aku balikin lagi. Terus kayak, Kak, tadi malam tuh Kakak ngetok lagi ya Kak? Bilang gitu. Iya, aku yang ngetok kalau tadi malam, tapi yang sebelumnya enggak gitu. Oh, Derby berarti tuh. emang bener itu Derby Derby tuh katanya. bilang gitu tuh. Iya, Ya, kata Kak Derby tapi tuh kayak, sisanya nggak, cuma satu itu doang. berarti bener ngetok kan sekali? Sekali doang, sisanya Tapi kan- bukan aku. Tapi kan yang ada di pikiran kamu dan teman-teman Derby semua. Jadi awalannya tuh emang Kak Derby. Kak Derby ngetok-ngetok kenceng banget, terus aku buka, ya udahlah kedengeran karena setiap Kak Derby lewat tuh ada bunyinya. Oh ini juga fun fact, ya ini fun fact. Selama di sana, karena kita syuting di hutan dan ini hutan ini kan lumayan berpasir dan debu, jadi Ya. banyak serbuk pohon juga. Jadi ya. Gue selama kalian syuting di juga- hutan itu Sinus. gue sinus. Jadi kalau dia lewat tuh kedengeran. Ya. Karena gue seracot, hidung gue Iya. mampet terus tiap hari. Nah udah ketok-ketok, bunyi lah tuh. Oh, ya udah ini Kak Derby. Kak Derby ngapain sih? Iseng banget dia turun ke bawah kan. Terus maleman dikit, ya kan Kak Derby lagi di bawah kan. Aku kira dia naik dong, terus ngetokin kamar aku gitu. Taunya dia masih di bawah, katanya. Sampai jatuh tuh kan. Kuping gua. Ya udah, ini kenapa horor lagi sih? Bukan wanita yang lucu Iya ya? benar. Emang tapi kayak Cukup deh. Tapi memang di sana itu kejadian baik. Maksudnya pada saat si Azela bilang dia diketok-ketok, gue juga kayak Lagian iseng. supaya pada nggak ada yang takut, gue selalu ya nanya, iya itu aku, Iya, jadi iya, bercandaan gitu. Iya. Padahal gue udah nggak ngetok sama sekali, gue ngetok cuma sekali, dan kamar gue pun diketok. Kadang-kadang tuh malam-malam bisa ada bunyi gitu, dan gue juga ada kejadian di kamar. Pokoknya tuh lumayan bagus. Campers kita juga kaget. Bagus Derby, terima kasih. Mantap sekali. Ini untuk kameranya kayak, wah nggak gitu, pakai tripod sih curang. Masalahnya Dia pakai kok pakai headset coba. Masalahnya rok aku naik ya tadi. bagus. Aduh, kebayang banget nih setnya bareng. Nah itu, Derby. kayak gitu. Bareng kebayang. Seru kan? Ya udah. Seru kan untuk menutupi seremnya lokasi ini. Om boleh di spill nggak sih tempat lokasi syutingnya boleh? Boleh. Boleh kasih tau nggak? Lokasi syuting boleh kan? Lokasi syuting boleh ya? Di mana lokasi syuting? Di mana? Kita syuting di Wonosari, di Wanagama. Gunung Kidul. Wonosari, Wonogama, Gunung Kidul. Iya. Berarti di daerah Jogja. Ke atas lah. Oh ya ke atas ya, Kidul. Orang-orang Jogja udah bilang, Iya. orang-orang Jogja itu udah bilang itu the most abandoned. Apa most yang apa? paling Haunted. horror? Oh. The most haunted. Wow, lokalnya sendiri ya kayak Iya. Derby lu ngapain syuting di situ? Pasti lo dapet Mana kabar-kabar. kita masih dalam lagi Kak, udah hampir ke red zone ya. Iya. Pokoknya tempat itu memang dikasih kita ritualnya panjang lah. Maksudnya ini kan juga kita teman-teman ada beberapa yang memang harus juga pergi Kulon Nuwun gitu, kita ziarah ke ada makam yang memang kebetulan ada dalam cerita ini juga gitu, masih bersangkutan dengan cerita ini gitu. Jadi memang ritual kita lumayan panjang lah untuk syuting. project ini ya. Nih udah 3 Mei nggak usah ya, Azela nggak mau yang serem-serem lagi, udah bosen media mainstream aja yang nanyain serem-serem. Kita tanyain favorite day on setnya Azela nih.
Every day is my favorite day. Itu semua karena ada gua aja sebenarnya. Anak-anak ini happy karena ada gua aja. Tapi yang Karena Derby. Coba karena gua nggak ada yang ngerjain mereka kan? Bener sih. Bener nggak? Coba nggak ada karakter Mas Heru. Syuting nangis-nangis tuh kalian ketakutan sama hantu. real. Apa ya? My favorite day selama syuting tuh Aku pementasan. aku ini pas lagi lomba-lomba. Oh itu seru, aku nggak ada. Jadi tuh. aku ada scene lomba-lomba gitu. Kan kalau misalnya kemah kan suka ada kayak Ya. iya gitu. Nah itu kita kayak beneran main. Bener main itu. Beneran main. Ini yang lomba bikin lomba. tandu, Iya. bikin bivak, Hmm. bikin apalagi tenda. Pokoknya Seru si waktu scene lomba Iya, itu tuh kamu seneng banget ya. Kalau Derby tadi udah sempat mention Pementasan. pas pementasan yang di trailer itu kan yang tadi. Iya, Yes, pementasan yang gua juga seru. itu seru banget. Kenapa Der lo seneng banget itu Der? Karena itu salah satu adegan favorit gua satu. Kedua memang di situ secara dari set, look sama pementasannya pun memang seru banget. Dan udah pasti lo belum pernah tuh kayak gitu. Belum. Jadi ya pengalaman baru ya. Itu Pengalaman yang baru. bikin hari itu menjadi favorit buat Ya. lo ya. Sama yang itu sih, yang kesurupan masal semuanya. Wets, Itu. Wets, kenapa nih kesurupan masal semua nih? Kan Itu- judulnya kesurupan masal, Betul. Bos. Tapi scene maksudnya apa ya? scene yang pas kesurupan masal itu nggak akan bisa aku lupain. Itu sih, seru Kak. juga. memang. memorable ya. Memorable, seru, serem, mencekam semuanya di satu emosi itu kita Iya. merasakan di situ. Apalagi hujan, Hujan beneran? hujan beneran. Goks, itu agak udah di gunung jangan. Emang dipanggil gitu, ayo kita set hujan gitu. Nggak usah, Nggak, nggak. nggak gitu, nggak gitu. Gitu. Nah, ini kan tadi Azila sendiri yang mention, core film ini kan film kesurupan ya. Tadi Derby udah bilang gitu, sering denger lihat orang dari kesurupan. Nah, masa sih? Azila pernah Apa? Kesurupan? lihat orang kesurupan beneran gitu selain di set kemarin ya? Pernah banget. pernah banget. Kapankah tersebut? Di film aku sebelumnya sih. Oh, Di film aku sebelumnya karena sih. kamu juga udah pernah main horor juga ya sebelumnya. Iya. Ada kayak ekstras Kunti, Hmm. kesurupan Kunti beneran. Wets, terima kasih sudah menonton. Gua closing lagi. Takut gua. Dan aku hampir kesurupan, Kak. Aku hampir kesurupan, aku ngerasain sih. Dan katanya emang beneran dia, yang bisa ngeliat bilang katanya dia mau mencoba masuk ke aku. Dan aku Jadi ngerasain akhirnya ngikut aku bukan sih? Di kayak, beda hari ya, yang nempelin aku sampai kamar. kayaknya beda deh. Beda hari. Kayaknya beda deh. Itu tuh kayaknya dia udah mau masuk gitu, aku sampai badanku udah lemas banget. Kayak aku udah bintang-bintang. Jadi kan kalau mau pingsan tuh kan mau bintang-bintang Yeah. gitu kan. Nah ini udah bintang-bintang terus aku kayak untung ada azanin aku, untung ada yang bacain doa, aku langsung hilang. Tutorial kesurupan ya guys. Bener kan tadi dia ngasih tahu step-step ya kan? Iya, tutorial kesurupan. Ada yang salah sama saya? Enggak ada yang salah. Tapi Di sini tuh gue juga fun fact, gue baca mantra, inget ya. Di sini salah satu adegannya adalah setiap kali gue membacakan mantra. Mantra itu pakai bahasa Jawa kuno asli dan ini- itu mantra asli. gue baru mau nanya, ini mantra asli dan Jadi semua ini kayak cerita, narasi, mantra itu semua memang dibikin sama yang gue tahu ya, yang gue tahu takutnya gue salah, dibikin sama dalang senior juga. Jadi beneran. jadi kayak nggak ada di sini yang Fake. Ngasal gitu dibikin, Iya, nggak ada ngasal ini. supaya bikin Nggak, serem nggak, gitu. nggak. Wah, Sindennya juga kok. Iya, sindennya juga gitu. Jadi memang ini semua bener dibikin sesuai dengan ini memang ininya. ya sesuai dengan ya ini true-nya kayak gini gitu. Iya. Keren sekali, kayak mata terlarang nih. 10 Oktober, betul? 10 Oktober 2024. 10 Oktober sebentar lagi, tidak sabar. Gue mau nanya itu tuh ya, lo kan juga tadi mention di awal, lo tuh juga bantuin sekolah lo dulu gitu, ketika lo udah lulus gitu. Dulu pramuka kalau gue dulu. Iya, pramuka dan pokoknya intinya lo ngebantuin gitu. Berarti Azila juga gitu nggak sih? Maksudnya di sekolah tuh kalian pernah ikut camping keluar yang jurit malam gitu-gitu, pernah dong? Pernah. Pernah ya? Tapi aku sakit terus aku pulang. Wow. Iya sih, memang kalau sakit sih nggak usah. Itu namanya nggak ikut. Ya, Kenapa nggak ikut? itu namanya nggak ikut. Karena kamu sakit gitu, Azila. Itu mampir namanya. Mampir bener. Aku mampir ya ke kemah gitu. Aku cabut ya gitu. Ya, udah nggak ikut, bener-bener. Itu mampir namanya. Mampir kemah bukan ikut Tapi kemah. aku udah cobain main-mainnya sih, Kak. Cobain. Sampai setengah hari lah. Terus aku Oh, pulang. pintar, giliran mau jurit malam aku sakit. Aduh, balik deh. Panas banget aku di situ. Jangan menyerah tengah jalan gitu dong. Kok dipukul sih? Oh, ini ada cerita sesuatu yang menyambung ke menyerah di tengah malam nih. Tapi di sini juga ada adegan jurit malamnya kan. Ada.
bikin throwback nggak sih sama Azela, aku skip ya karena kamu kan pulang. Aku ngobrol sama Derby aja deh. Yang memang ngikut ya. Yang emang ikut nih. Gitu maksudnya dari lu sendiri. Tapi aku pengen cobain sih. Bener ya, salaman dulu, ntar aku bikinin, sumpah. Oke. Salaman eksklusif hanya di CGV. Derby akan bikinin jerit malam. Jurit malam buat Azela. Buat Azela. Tapi jalannya sendiri ya, nggak bergrup. Iya. Bisa? Boleh. Oke. Wih, tantangan diterima, challenge accepted, editan gitu saya. Nanti budget dari SCGV ya? Ntar kita ngobrol kalau kamera udah Oh mati. iya. Kalau kamera udah mati kita ngobrol. Kan dulu. gue harus ngeset. Iya benar. Oke. Yang paling scene jurit malamnya banyak nggak sih, boleh dikasih tau nggak? Scene jurit malamnya banyak gitu kan? Gini, gue belum bisa cerita. Beres scene jurit malam ini, gimana ceritanya? Oh gini, scene jurit malam ini salah satu key scene di film ini. Oke. Dan memang dari situ, sebelum dari jurit malam pun ceritanya memang, ini kan soalnya based on apa yang udah pernah terjadi. Jadi memang sebenarnya gue juga bingung Sabar. supaya tidak spoiler. Gini kan kalau dari sinopsis memang ini kan ceritanya kan mereka pergi ke sebuah lokasi perkemahan yang sebenarnya udah dibilang jangan. Oke. Ini ibaratnya bandel ngeyel. Gitu. Ya, rame-rame lagi bandel. Pergi ke sana, udah dikasih tahu jangan, tetap dipaksa karena memang udah nggak ada jalan lain, satu dan lain hal harus ke situ. Di situ pun udah dikasih tahu apa yang tidak boleh dilakukan, tapi semuanya tetap ngeyel gitu ibarat kasarnya. Nah, jadi dari sebelum jurit malam terjadi itu kejadian juga udah banyak, selalu ada tanda-tanda untuk lu jangan macam-macam deh gitu. Si rotunya aja udah ngasih tahu gitu ya, bakalan serem banget nih. Gitu. Nah, pertanyaan gua tuh adalah di scene jurit malamnya itu dan rotunya itu ya, serem sih udah pasti ya. Cuma kayak dari scene itu aja deh yang paling lo ingat, yang paling Azela ingat gitu. Pas ngerjainnya tuh apa yang paling diinget gitu? Oh, kalau ngerjainnya sih fun, kan. Ngerjainnya fun. Fun banget ya? Fun banget, ngerjainnya tuh fun banget. Maksudnya gini, seperti yang tadi ceritain, memang ini kan keadaannya, kondisinya lumayan mencekam ya, tempatnya juga serem apa, tapi selama syuting tuh fun banget, karena kita bener bawa ini jadi lebih kayak main gitu. Iya. Jadi moodnya enak terus. Dan ini kan kita rame-rame. Dan kalau moodnya enak, berarti deliver actingnya akan lebih maksimal. tulus. Ya setiap orang beda-beda ya, kalau gue sih seperti itu. Aku Kalau gitu gua juga. Dan gue ngerasa memang kita lagi syuting, let's make it fun gitu loh. Ya. Ya. Dan But still in character. still in karakter, kita akan segera melihat delivernya 10 Oktober. Der, kembang api dong. Enggak ya, ya udah kalau nggak ada kembang api. Oh, bagus. Api unggunya sini editannya. Azela kan belum tahu. Di sini Kes boleh request editan gitu sama editor. Mau apa gitu silakan gitu. Belakangnya gue mau kuburan. Belakang kuburan masuk. Azela tadi ngapain itu? Aku mau kayak dari terus ada kayak ding 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 ding. Itu apa tuh? Kayak Apa itu yang keluar apa Azela? Jangan bingungin editor saya dong. Minum dulu air putih. Minum dulu. Kasian, nggak fokus. kayak api-api gitu lah. Kok Lucu nggak api sih? dia? Wih! Hah? Mau kemana lu? Bagus. Ketika adegan Derby menegur temannya. Ada masuk. Beras kuning. Ini kenapa nih beras kuning? Beras kuning nih, sini. Beras kuning. Beras kuning Tuza Azela request. Oh iya, gue juga mau beras kuning tuh. Beras Ini kuning. semua. Beras kuning. Ya. Beras kuning ini salah satu hal yang identik di film ini. Masih ya, gue masih beras kuningnya masih ya. Mas kuning bagus. Aku masih ada nih, Kak. Seriusan. Nah. Wait, beras kuning. Awas tergolek tayangan nggak ada, awas lu. Nggak, aman. Masuk. Buat teman seru yang belum tahu, boleh dijelasin nggak tanpa spoiler kegunaan beras kuning ini apa, Derby? Khususnya di film ya. Spiritually. Beras kuning ini kalau secara film dipercayai bisa membawa keberuntungan buat Mas Heru. Oke. Ya kita bilangnya gitu aja. Itu aja. Kalau mau lebih dalam tentang beras kuning, Nonton! 10 Oktober. Beras kuning tuh sebenarnya Mas Heru bawa buat bikin nasi kuning buat sarapan. Pakai tempe orek. Enggak sini kayaknya nih ketawa di belakang pada ketawa. Enggak, kayaknya dia ini ngarang tuh barusan tuh. Ya Mas Heru itu memang dia punya special diet. Dia harus makan cuma nasi kuning. Nasi kuning tok ya. Tok. Yang Pakai belum jadi kerikil. juga, Kak. Nasi kuning belum jadi itu jadi apa? Masih Beras kuning pinter. Tepuk tangan buat Azela. Azela. Pertanyaan selanjutnya. Ini Mbak, ntar koreksi ya Mbak, Om. Kalau Danu koreksi ya. Ini ada pertanyaan. Waktu ceritanya ini rame di threads,
terus lo peranin gitu, Mas Heru diperanin, Azela meranin juga, karakternya ada yang dirubah nggak sih? Oke. Ini banget nggak sama Threads gitu? Gini, kita sebenarnya lumayan stay true sama cerita aslinya, sama threads-nya. Dan memang Mas Wakid yang menulis thread-nya ini, yang ibaratnya mengumpulkan cerita ini, dia punya satu buku yang isinya tuh semua kejadian-kejadian. Nah, kita bikin mencoba untuk hampir sesuai banget sama buku yang dia punya, buku jurnalnya dia ini. Tapi memang secara karakter untuk kebutuhan film, apalagi ini kan kita cerita ya, ada ceritanya. Jadi untuk karakterisasi memang ada beberapa yang dipecah-pecah. Ada satu karakter jadi 2 orang, ada satu orang jadi 2 karakter gitu. Jadi memang lumayan karakter ini harus kita build dengan berbagai cara untuk menjadikan cerita ini bisa berjalan gitu. Intinya balik lagi ke stay true-nya. Ya, tapi semua karakter yang ada ini sebenarnya ada. Tapi memang misalnya kayak yang gue tahu karakter gue tuh aslinya ada misalnya ada 2 jadi 1 karakter gitu, kayak gitu-gitulah kira-kira. Ya kayak misalnya nggak dibuka semua lah Kak untuk kepentingan pribadinya Yes, mereka. betul. Takutnya mereka nggak nyaman gitu sih Kak. Tapi intinya kayak trailernya stay true sama Stay Ya, true. semua karakter yang ada ini ada di dunia Ada asli gitu. Dan kita ngobrol kok. Kita ngobrol-ngobrol. ketemu sama Wait, belum saya tanyain lo, padahal kalian pernah nggak ketemu narasumber asli? kita udah ketemu hampir semuanya kita ketemu Kayak narasumber udah yang berteman juga. narasumbernya. Wah, udah berteman Lucu-lucu, ketawa-tawa bareng-bareng. Kita bercanda-canda ngobrol. sama mereka tuh ya. Padahal di pertanyaan gua selanjutnya, Der, kabarnya karakter aslinya masih dapat gangguan dari Roro Putri, bener nggak sih? Masih banget. Mereka ngobrol juga sama Iya, yang Azela ya. karakter ini ya. Yang karakter ini katanya Mas Wahid kemarin di Malam Satu Suro ngasih keserupan lagi sama sosok itu. 2 kali masih aja kena. Azela juga kena lagi. Bagus. Capek banget deh. Dia lepas men. Maaf. Enggak, tapi seriusan editor dan videografer kita itu emang kagetan dia. Dia emang orangnya kagetan, sumpah nggak Maaf ya. ngapa-ngapain. Kalau kalian lihat di belakang kamera dia begini. Emang kagetan, sumpah. Paling seru nonton horor sama dia. Pokoknya anak-anak CGV kalau kita premier Kemetralan gitu diundang, kita diundang Kemetralan nonton dia. Pasti anak-anak pengen samping dia. Anak kocak, pasti kocak. Enggak, kalau gua pengen samping dia karena Dia mengkagetan banget deh. kagetan jadi kocak gitu. Kalau buat gua ngeliat orang Mending lu gak usah pakai lagi udah. kocak gitu. Sebelum kita masuk ke ending dan main games Ya. gitu, Roro Putri boleh nggak Om dijelasin Om? Spoiler nggak? Roro Putri jelasin dong dikit. Boleh nggak? Aman nggak? Roro Putri. Boleh ya? Jelasin dikit ya. Siapa sih Roro Putri? Iya, siapa sih? Boleh nggak? Boleh karakter. Oh. Karakter di dalam film. Iya, boleh. Oke, sip. Silakan. Kayaknya lebih baik bener kita ceritakan karakter Roro Putri dalam film. Roro Putri ini adalah sebuah sosok yang dipercayai sebagai apa ya, dibilang legenda lah ya, bisa dibilangnya legenda gitu. Dan memang di daerah itu ya. iya, dan memang dia ini Dan kita menceritakan legenda itu. jadi pementasan yang dibikin adalah menceritakan legendanya Roro Putri. Si yang lu pakai tadi baju putih itu ya. Yes, Iya. intinya itu. Itu sih, itu 2 scene, maksudnya ini boleh di-cut, nggak peres. 2 scene yang menurut gue menarik tuh, lo mentas, Derby ngapain nih kata gue. Udah pasti bahasa Jawa, dan yang itu makanya aku tanyain di awal. Pertama ngintipnya tuh masih terang, terus pas keluar belakangnya udah ada. Wah, ya. kayaknya pindah tempat nih bos. Gitu, kayaknya Bandung. ada yang salah deh dari kema ini. Itu menurut gua menarik banget sih. Iya. Jadi kita masuk ke nomor 10. Azela, sampaikan ke siapa nama karakter kamu tadi? Vena. Azela mau ngomong apa ke Vena? Derby ngomong apa ke Mas Heru? Silakan Azela dulu lah. Aku dulu. Aku pengen ngomong ke Vena kalau keep being you Vena, karena menurut aku kamu tuh positif banget, kamu tuh sopan santun banget, dan terus belajar agama yang baik. Biar tidak kesurupan. Biar tidak kesurupan kayak teman-teman kamu itu. Iya. Tetap kayak gitu, biar nggak kayak teman-teman kamu. Kagetin ya, jaga-jaga banget. Bener lagi. Silakan Den, buat Mas Heru mau ngomong apa? Wah, Blip tuh Jak, kayaknya Jak tadi Jak. Blip. Boleh nggak? Boleh nggak? di blip. Blip. Boleh, itu Ya. langsung aja. iya. Blip ya? Blip, Kepencet apa apa? langsung? Mas Heri kan jadi Mas Heru. Gua gara-gara dia udah ngeblank juga gua. Ngeblank, sorry. Mas Heru. Mantap.
Udah. Miko ngomong apa? Karena layer lu banyak tuh dari situ. Ya, Iya pokoknya sih. Mas Heru mantap, udah gitu aja. Mantap. Sorry. Bagus. Tapi itu sorry-sorrynya masuk ya Azila buat orang teman-teman seru kayak ini kenapa sih ngomongin Iya, apa sih? tapi Jadi blip. penasaran. Tapi Tapi blip blip. ya. Biar penasaran betul. Biar penasaran 10 Oktober ya di CJV. Ceplosan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih udah ngobrol. Thank you. Terima kasih. Mungkin saya sebentar lagi Let's ya. go. Terima kasih kakak-kakak yang nemenin tante. Terima sudah kasih. nemenin. Segenap kru yang bertugas, subscribe kalau mau subscribe itu urusan lo, gua nggak mau minta subscriber CJV udah banyak. Maju Keren. terus film horor Indonesia. Jangan lupa nonton tanggal 10 Oktober. Teman seru CGV. Kak, boleh pelan-pelan gak Kak? Gitu aku Kak. Kamu juga kaget. Ulang. 1, 2, 3. Teman Teman seru seru CGV. CGV, jangan lupa nonton film Kemah Terlarang. Kesurupan Massal. Tanggal tayang ya. 10 Oktober 2024 di seluruh bioskop. Di CGV gak sih? Di CGV ya, ngomongnya ulang. Ulang. Teman seru CGV. Jangan lupa nonton film Kemah Terlarang. Mulai tanggal Kesurupan Massal. Teman seru CGV, jangan lupa untuk nonton. Film Kemah Terlarang Kesurupan Massal. Mulai tanggal 10 Oktober 2024 di CGV. Tetap Azela yang tayang tadi yang pertama yang salah itu. Iya, bener kok. yang itu ya.